biasanya kalau ke teman-teman, gue kalau jadi awas ya, jangan sampai pecah korupsi, malu-maluin lo gitu ya. Tapi banyak yang gagal juga ya kan. Oh ini interview. Lebih banyak. Ya udah, 1, 2, 3. Ya tanya Om. Kegiatannya hari ini. Oke, gimana nih? Agak kencang dikit hari ini apa sih? Agak kencang suaranya dok. Oke, selamat malam, saya Dr. Yusuf. Hari ini ada Mbak Tika ya, yang kita tahu banget psikolog handal. Bikin acara apa sih di Mistika Bisa? Pastinya di Mistikansa itu ya, Dokter Iya. Itu adalah hari ulang tahun Bapak Ganjar Pranowo ke-55, persis tanggal 26 Oktober ini. Jadi kita semua relawan kumpul di sini untuk tentunya memberikan ucapan selamat itu, dan kebetulan juga mendukung dari Pak Ganjar untuk bertarung untuk posisi puncak sebagai Presiden RI 2024-2025. Dan pastinya ngumpul relawan luar biasa gitu ya, dan saya lebih senang lagi karena dapat kesempatan buat sharing juga apa artinya menjadi relawan, apa artinya relawan bersiap-siap tapi harus bangkit lagi, apa artinya relawan yang ada hambatan tapi nggak kalah oleh hambatan itu. Seru sih, seru banget. Dan juga pada pakai baju nasional cantik-cantik gitu ya, merayakan ya. Sumpah Pemuda juga, selamat Sumpah Pemuda buat kita semua. Seru sih, itu yang tadi kita Mbak, terkait dengan Sumpah Pemuda, jadi kita memandang pemuda-pemudi kita untuk memilih dan tidak golput, betul kan Mbak ya? Nah, saran-sarannya gimana supaya semua mengikut dalam pemilihan ini, melaksanakan hak pilihnya bagi terutama milenial? Ya, saya ingat dulu ya, waktu pertama kali nyoblos umur 17 tahun itu kelas 2 SMA. Dan excited banget gitu ya, karena legislasi. Nah sekarang kan malah dicampur ya, dijadiin satu dengan memilih anggota legislatif, DPR dan DPRD. Jadi buat anak-anak milenial nih yang pertama kali jadi pilihmu and celebrate kayak saya dulu, kayak kita dulu ya. Terus ikut kampanye gitu, itu seru banget gitu ya. Jadi kayak kita kayak berpesta pora aja gitu tiap hari, tiap minggu ya. Dan itu adalah yang pesta demokrasi. Dan buat kalian pemilih pertama pasti ini tidak akan terlupakan. Tentunya milihnya yang benar ya, milihnya yang berintegritas, yang konsisten, yang matang kepribadian, yang kalem, yang gak impulsif, dan sudah punya track record yang terukur selama karirnya dia sebelum menjadi presiden. Oke deh Mbak, aduh saya senang banget bisa ketemu lagi. Kita sehat dan awet muda. Tapi ini kenapa tambah besar ya? Nggak boleh diomongin. Ya, Oke, salam sehat selalu. Salam sehat dan jangan pernah ragu untuk memilih di Pesta Demokrasi Indonesia. Ya, untuk the best president 2024-2029. The only one. Mbak Tika boleh nanya lagi dong, Mbak Tika, kan banyak public figure kayak seperti tadi ada Gilang Dirga dan ada yang lain-lain ya yang yang nyalek di tahun 2024 ini. Nah, menurut tinjauan psikologis Mbak Tika itu seperti apa sih? Apa dia memanfaatkan ketenaran mereka atau emang benar-benar ada arah untuk memperjuangkan hak-hak yang lain? Yang saya tahu banyak yang memang ikut-ikutan, ya. Tapi ikut-ikutannya nggak ikutan kosong, ikut-ikutannya itu gue pengen juga jadi masuk ke tokoh yang menginspirasi. Jadi di antara ketidakkompetensian mereka, saya lihat ada bagusnya juga gitu. Jadi mereka nggak bertahan cuma nyanyi-nyanyi atau main film gitu, atau sebagai pelukis, penari. Tapi tiba-tiba
ada peningkatan untuk menjadi inspirasi negara gitu ya. Gak jelek-jelek amat sih, cuman memang kalau di luar negeri kekompetensian itu biasanya sudah terlihat gitu ya. Misalnya orang film ya, dia aktif di organisasi profesi film, atau orang psikologi aktif di organisasi profesi psikologi, dokter aktif di organisasi profesi kedokteran. Yang di situ udah ada politik gitu ya, itu ada politik. Tapi kan ada yang memang ujuk-ujuk tiba-tiba, gue pengen gitu ya. Boleh juga, tapi bisa dibayangkan ketika jadi DPR ya atau DPRD, dia nggak ngapa-ngapain gitu ya kan, karena memang dia nggak ada modal pemahaman apa itu artinya ketika menjadi wakil rakyat. Tapi kalau untuk memanfaatkan ketenaran mereka itu, atau ada deal-deal politik antara partai seperti apa? Rata-rata sih ya, awalnya untuk cari suara doang sih gitu ya. Jadi cerita mereka juga awalnya gitu ya. Ya saya biasanya kalau ke teman-teman, gue kalau jadi awas ya, jangan sampai pecah korupsi, malu-maluin lo gitu ya. Tapi banyak yang gagal juga ya kan, akhirnya entah kena KPK gitu ya, atau memang KKN ya, atau malah perilakunya nggak sesuai dengan kewakil rakyatan atau kepartaian ya, sehingga loncat sana loncat sini akhirnya dipecat gitu sama partainya. Dan ini banyak sekali yang anak-anak baru lah, ibaratnya orang baru kan mentalnya seperti itu ya. Mereka nggak siap bahwa ketika terpilih ini satu profesi atas nama negara ya, bukan atas nama PTX atau CVX itu enggak. Nah, Mbak Taida, saya gimana kalau mereka para figur atau artis ini gagal nantinya menjadi caleg gitu? Apakah nantinya mereka akan kembali kepada figur, akan diterima oleh masyarakat, atau memang mungkin malah ini nggak akan diterima di masyarakat gitu? Enggak sih, kalau menurut saya sih terima-terima aja lah, karena kayak Gilang sendiri bilang, ya Mbak aku sih maunya walaupun nanti jadi, tapi nggak hilang-hilang amat di profesi di TV, karena contohnya Gilang aja deh, dia motivasi kenapa mau jadi caleg ternyata mau memperbaiki kinerja dan kebijakan publik yang ada di industri pertelevisian di Indonesia gitu. Jadi dia kan tetap harus di situ, tapi dia bisa sebagai orang DPR atau DPRD bisa bunyi di komisi yang dia wakili. Oke.